Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Faslun arkanuhu syai'ani. Ini sebuah fasal menerangkan tentang rukun-rukun puasa. Arkanuhu syai'ani, adapun rukun puasa yaitu ada dua perkara. Al-awwalun niyatu, yang pertamanya yaitu niat. Bil qalbi, niatnya di dalam hati. Lailan, niatnya pada malam hari. Likulli yaumin, bagi tiap-tiap hari dalam puasa fardu. Wa yajibu fi siyamil fardi ta'yinuhu, dan wajib pada puasa fardu oleh menyatakan niat. Wa tabyitun niyati, dan memalamkan niat. Biiqa'i niyatihi fi juz'in minal laili, dengan menjatuhkan niat puasa fardu pada bagian daripada malam. Wal afdalu wuqu'uha fis sulusil akhiri, dan adapun yang paling afdal yaitu menjatuhkan niat pada sepertiga malam yang terakhir. Wa aqallun niyatil mujzi'ati nawaitu shauma Ramadan, adapun minimal niat yang memadai yaitu bacaannya nawaitu shauma Ramadan, aku niat puasa bulan Ramadan. Wa akmaluha an yaqula, adapun paling sempurnanya yaitu bahwa ia mengucapkan nawaitu shauma ghadin an adai fardi syahri ramadhani hadhihi sanati lillahi ta'ala, kuniat puasa esok hari daripada menunaikan fardu bulan Ramadan tahun ini karena Allah Ta'ala. Wa yasihu niyatu, wa tasihu niyatu, barisannya salah. Wa tasihu niyatu siyami tatawu'i qabla zawali, dan sah oleh niat puasa sunat qabla zawali, sebelum gelincir matahari. Bisyarti an la yata'ata muftiran qablaha, dengan syarat bahwa ia tidak mengerjakan sesuatu yang membatalkan niat, membatalkan puasa qablaha, sebelum niat. Wa wuqu'uha fil laili afdalu, adapun menjatuhkan niat puasa sunat di malam hari itu lebih afdal. Faidatun, wa man aftara amidan fi ramadana aw nasiya fihi niyata lailan wajaba alaihi al-imsaku baqiyatan nahari. Siapa orang berbuka dengan sengaja di bulan Ramadan, atau ia lupa di bulan Ramadan akan niat di malam hari, wajaba alaihi al-imsaku baqiyatan nahar, maka wajib atasnya oleh menahan diri pada setinggalnya siang. Wa kadza man tabayyana lahu thubutu ramadhan asna'a yaumi syakki, demikian pula orang yang nyata baginya oleh sabitnya bulan Ramadan di tengah-tengah hari syak. Wasani, adapun yang keduanya, al-imsaku anil muftirati kulliha, yaitu menahan diri dari segala yang membatalkan puasa seluruhnya. Minal fajri ilal ghurubi, mulai daripada terbit fajar ilal ghurubi, sampai terbenam matahari. Wallahu a'lam bissawab. Jamaah sekalian yang mulia, syukur kepada Allah Ta'ala. Petang hari ini kita awali pertemuan kita dengan kajian fikih puasa. Meski sekali lagi mohon redha dan maklumnya, sebagian tidak terbagi bukunya di luar perkiraan, minta redha-nya begitu. Kita
Berbicara tentang puasa, besok kita akan mengalami Ramadan. Moga-moga umur kita sampai dan kita diberikan taufik dan ma'unah dapat mengisi Ramadan esok dengan sebaik-baiknya. Amin ya rabbal alamin. Berbicara puasa tentu berbicara ilmu puasa. Sebab ibadah nampak baik kayak model apapun, bila tidak disertai ilmu maka tidak punya nilai apa-apa. Wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Siapa orang yang beramal tanpa ada ilmu, maka tentu amalannya itu tidak diterima, ditolak, yakni tidak diterima. Supaya ibadah kita maksimal, mengingatkan kembali tentang yang pokok-pokok daripada puasa. Sebetulnya jamaah yang mulia, tidak cukup walaupun sampai besok pagi kita kudu menyelesaikan buku ini, harus sampai kelar, habis juga kayaknya. Setidak-tidaknya saya sedikit memberikan gambaran tentang puasa. Puasa pertama yang harus kita bedah, apa definisi puasa, baik secara bahasa maupun secara terminologi agama. Dua, apa hukum puasa. Tiga, apa syarat-syarat wajib puasa. Empat, apa syarat-syarat sah puasa. Lima, apa rukun-rukun puasa. 6, apa batal-batal puasa. 7, apa sunat-sunat puasa. Sunat sebelum puasa, sunat ketika sedang berpuasa, dan sunat ketika selesai puasa. Sunat di malam puasa, sunat di siang puasa. Apa makruh puasa, apa puasa wajib itu, dan ada berapa puasa sunat itu, apa puasa bulanan, apa puasa mingguan, apa puasa tahunan. Gambarannya seperti demikian. Kalau kita ngomongin puasa, kalau itu diterangin semuanya, kayaknya sampai besok hendak kelar. Saya sih masih kuat tinggal di sini nih sampai besok, sampai Senin, kan jemaah kudu kerja juga sampai Senin, ya kan? Begitu, jangan-jangan nama hotel juga diusir deh besok udah dohor. Saudara-saudara sekalian, saya potong materi ini dari gambaran banyak itu, lengkap di buku itu semuanya ada. Aretonya saya lupa matiin. Semuanya udah ada di tadi itu. Gambaran terkait berbicara puasa. Kalau berbicara puasa, secara definisi puasa itu imsak, menahan. Orang yang menahan apa saja itu secara bahasa Arabnya saum, puasa. Ada orang gak kebagian buku, mau ngomel, enggak ada, kasihan panitia jangan kurang, puasa. Saum secara bahasa gitu. Ada orang barangkali kamarnya gak kebagi, museng-muster, dia mau ngomel, ditahan, puasa. Secara bahasa. Siti Maryam alaihissalam ketika melahirkan Nabi Isa di pagi itu,
Beliau berkata, Al-Quran mengabadikan omongan ini, inni nadartu 'alar rahmani sawman. Saya nadar berpuasa. Maknanya nadar tidak ngomong, diem aja. Ketika ditanya siapa bayi ini, diem aja, enggak ngomong, ngunjuk aja, nanya aja sama dia. Lo bagaimana bayi baru lahir bisa ngomong? Tanya sama dia. Ditanya, cuma dia aja suruh jawab begitu. Maka Nabi Isa menjawab padahal baru berojol, inni abdullah ataniyal kitab wa ja'alani nabiyya. Saya ini hamba Allah, anak Tuhan bukan hamba Tuhan. Saya bakal diberikan kitab suci namanya Injil dan saya menjadi nabi. Masih baik ngomong, tapi kita nggak ngomongin itu. Kalamnya Siti Maryam, saya nadar puasa, maknanya menahan ngomong secara bahasa. Tapi tentu puasa secara istilah adalah menahan diri dari makan, minum, bersetubuh di sepanjang siang dengan syarat-syarat yang ditentukan. Ini definisi puasa. Sebetulnya ada di awal buku kita ini. Saya kalau dibaca dari awal tidak selesai. Jadi saya berikan gambaran prolog menuju materi kita. Puasa ini termasuk daripada syariat kuno. Al-Quran bilang kama kutiba alal ladzina min qablikum. Dari dulu sejak Nabi Adam sudah diwajibin oleh Allah puasa. Sudah lama puasa, umurnya kewajiban puasa. Namun pada syariat baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, puasa ini mulai disyariatkan pada tanggal 2 Sya'ban tahun kedua Hijriah. 2 Sya'ban tahun kedua Hijriah itu puasa. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ngalamin Ramadan 9 kali. Nabi ada di Madinah 10 tahun. Tahun pertama belum ada perintah puasa Ramadan. Tahun kedua ada, jadi 9 kali Ramadan. Dari 9 kali Ramadan itu saudara, Nabi kita ngalamin Ramadan yang 30 hari, umur bulannya cuman sekali. Selebihnya 29 hari 30 lebaran. Nabi itu begitu. Nah, kita ngomongin puasa singkatnya yang pokok dulu, rukun puasa. Yang mana puasa tidak bakalan sah tanpa ada rukun. Ini yang di halaman 16 kita bedah. Berbicara rukun puasa ada 2. Barangkali saudara dengar dari seorang ulama, rukun puasa ada 3. Itu berarti ulama yang mengatakan 3 itu memasukkan rukun yang ketiganya shaim, orangnya, orang yang melaksanakan puasa. Ulama yang lain enggak menyebutkan. Kayak Syekh Nawawi Banten di dalam kitab Kasifatus Saja akan mengatakan rukun puasa ada 3. Ada orang shaim, orang puasa. Kenapa dalam sholat musolli tidak dimasukkan?
Sebab sholat ada gerakan yang bisa dilihat, puasa enggak ada gerakan sama sekali. Maka ada sebagian ulama memasukkan orang ini di dalam bagian rukun puasa. Saya di Banten ini jamaah yang mobilnya enak, ini mohon maaf saya sampaikan aja, sekilo dari sini ke sono sekilo ada makam murid Syekh Nai Banten, namanya Syekh Husain. Pantai Cerita, ini kita dicerita namanya. Ini sekilo dari sini, sebelah kanan ada Masjid Al Husain. Murid Syekh Nawawi paling tua, paling alim. Kalau kami ini jatuhnya ke Syekh Husain cicit murid begitu. Bisa menjadi jalur keguruan lewat Seni Banten, lewat jalur Serang Kota itu. Salah satu kami punya guru namanya Kiai Babai Roksuddin, hafal Quran 10 bulan 30 juz itu Kiai Babai ngaji sama abahnya namanya Kiai Muhammad Roksuddin, hafal Dalailul Khairat, kumpulan sholawat itu dari orang biarin hafal. Kiai Muhammad itu ngaji sama mertuanya namanya Kiai Thohir, ulama besar di Keramat Batu. Kiai Thohir itu murid ini yang sekilo dari sini namanya Kiai Husain, Pantai Cerita. Kiai Husain itu murid Syekh Nawawi Banten paling tua. Ini kalau mau ngomongin Kiai Husain yang sekilo dari sini. Kalau ngomongin Seni Banten, karena kita orang wilayah Tenara, lebih dekat tentu kalau jalur guru dari Tenara begitu. Dipakai lewat Kiai Amir Sohbi, Mursyid Thariqah Qadiriyah Naqsabandiyah. Beliau ngaji sama kita punya buyut namanya Syekh Abdul Ghaffar. Beliau murid Syekh Nawawi, lebih cepat jalurnya, enggak terlalu panjang ke Syekh Nawawi. Itu kalau bongkar kitab Kasyifatus saja rukun puasa ada 3. Ya, jazakallah. Tapi kebanyakan kitab fikih Syafi'i itu rukun puasa ada 2. Nah, ini salah satu dari buku ini. Ini menjadi modal. Nanti dibaca-baca di kamar tentang Lailatul Qadar kapan, apa Lailatul Qadar, cirinya apa, itu di ujung buku ini panjang lebar kita bedah, dan persisnya malam berapa menurut para wali-wali Allah ada di buku ini, tinggal dibaca-baca begitu. Rukun puasa ada 2. Yang pertama niat. Apa itu niat? Niat itu adalah qasdus syai'i muqtaranan bi fi'lihi, menyengaja melakukan sesuatu dibarengkan dengan mengerjakannya, itu namanya niat. Bila pekerjaannya belakangan, unsur kesengajaan tekad itu duluan, namanya azam, rencana. Seperti kita dari rumah menuju masjid, niat kita mau sholat. Udah sholat belum? Belum mau, namanya rencana. Tandanya jalan-jalan ngobrol kadang sambil ngerokok menuju masjid, jadi emang belum niat. Niat mah kudu bareng dengan Allahu Akbar, takbir. Itu ibarat sholat. Pertama niat. Niat ini tempatnya di mana? Bil qalbi. Niat ini tempatnya di hati. Artinya kalau kita puasa di masjid rame-rame, kata pengurus masjid, wa'taqidu anis saum, ayo ada niat puasa rame-rame, nawaitu saum. Ini bukan niat, namanya melafalkan niat. Wong niat mau tempatnya di dalam hati. Melafalkan dengan mulut ini sunnah, niat di dalam hati wajib.
melafalkannya sunnah, ngomongnya sunnah, untuk memperkuat hati. Ngomong ini enggak pakai nawaitu shauma godin jadi asal di hatinya ada niat. Tapi ngomong rame-rame nawaitu shauma godin di hatinya enggak jadi. Jadi yang rame-rame di masjid itu namanya melafalkan niat, bukan niat. Wong niat mah tempatnya di dalam hati. Hati itu di mana? Kayak kita jadi adik. Kita jadi adik dijailin mulu sama kakak kita. Ditoyor mau ngelawan gede tinggi. Enggak ngelawan dijailin mulu, di hati kita ngomong awas lobang saya tunggu tuanya. Tuh bisa enggak ngomong begitu tuh? Bisa enggak? Ada hurufnya enggak? Ada enggak? Enggak ada. Ada suaranya. Itu hati. Niat di situ. Niat itu di situ aja. Dari mana dalilnya? Niat ini rukun puasa. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari, di dalam kitab Sahihul Bukhari, dari sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, di mana kata beliau, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innamal a'malu binniyat, sesungguhnya sahnya ibadah yaitu tergantung dengan niat. Tergantung dengan niat. Tergantung dengan niat. Artinya kalau tidak ada niat tidak bisa. Ibadah tidak direken oleh agama. Ini niat di hati. Kapan? Niat ini kalau puasa wajib setiap hari, dalam setiap malam, semalam sekali. Malam niatnya puasa wajib setiap hari. Ini di dalam madhab Imam Syafi'i radhiyallahu anhu begitu. Ada orang di malam pertama niatnya diborong, niat saya puasa sebulan penuh dari bulan Ramadan. Dalam madhab Syafi'i tidak sah, meski madhab Malik dipertanggungjawabkan sah, tapi Imam Syafi'i tidak. Kudu tiap malam niat itu. Kalau puasanya puasa wajib, kayak Ramadan, kayak nadar, kayak kafarat, kudu ditakyin. Ditakyin itu disebutin wajibnya apa. Sebab puasa wajib ini banyak unsurnya. Bisa wajib itu Ramadan, bisa wajib itu nadar, bisa wajib itu kafarat. Begitu. Maka kudu disebut kalau Ramadan, nawaitu sauma Ramadana, aku niat puasa bulan Ramadan. Itu namanya ditakyin. Dari mana aturan wajib ditakyin kudu disebut? Nabinya enggak cukup innamal a'malu binniyat, ada terusannya, wa innamal likulli imri'in manawa. Sesungguhnya bagi tiap-tiap orang itu hasil bagi apa yang dia niatkan. Ini faedah pengulangan sesudah innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in manawa. Pengulangan wa innamal likulli imri'in manawa ini berisyarat kudu ada ta'yinul manwi, kudu dinyatakan perkara yang diniatkan.
biar jelas niatnya. Begitu niatnya penting. Kayak kita kemari niatnya mau ngaji, maka ada yang salatnya rusak, enggak penting, emang niatnya bukan mau tidur, niatnya mau apa? Ngaji. Iya, kalau ngaji keburu. Begitu ngaji, emang niatnya mau ngaji. Lo ngapa enggak di majelis masing-masing, kagak bisa silaturahim biar bisa ngumpul. Begitu, maka kumpul begini. Begitu kita ngaji. Baru tahun ini, sejak 15 tahun yang lalu, yang digabung 11 tahun, yang tadinya majelis dari komplek PU Ciputat saja, itu tempatnya ke barat, ke Anyer. Saya nggak paham panitia itu apa karena long weekend banyak habis nyebur ke jurang, jadi ngehindari jurang akhirnya kemari. Saya juga nggak paham, jadi ya kemari. Kalau puasa wajib ditakyin. Yang kedua, kalau puasa itu wajib kayak Ramadan, niatnya wajib malam. Niatnya wajib malam. Berarti kalau kelupaan niat pas udah subuh jam 7, innalillahi semalam saya lupa niat, puasanya sah nggak? Sah nggak? Sah nggak? Hah? Sah nggak kira-kira? Hah? Kelupaan niat. Kenapa nggak sah? Iya, karena aturannya malam. Wajib malam niat. Lupa kita malam nggak niat, ya tuh nggak niat, ya udah nggak sah puasanya. Sawal kudu dikoto. Wong niatnya kudu malam. Kudu malam. Malam. Dari mana puasa wajib itu niatnya kudu malam? Di dalam kitab Sunan Tirmidzi, Al-Imam Tirmidzi meriwayatkan, pun juga Imam Abu Dawud, Imam Nasai, Imam Ibnu Majah, termasuk Imam Baihaqi, dan masih banyak ulama-ulama hadis meriwayatkan hadis dengan sanad yang sahih. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Man lam yubayyitin niyata fala siyamalah." Kata Nabi, siapa orang yang tidak memalamkan niat puasanya, maka tidak ada puasa baginya, tidak sah puasanya. Mau dia tidak niat malamnya sengaja, mau dia tidak niat malamnya karena lupa, pokoknya kalau niat puasa wajib tidak malam, pastikan puasanya tidak sah. Tidak sah. Begitu. Tidak sah. Cuman ngomongin tabyid atau disebut kita malam itu, kapan disebut malam? Ini yang disebut ulama berijtihad tuh perlu. Quran dan hadis itu sering kami sampaikan di berbagai majelis yang Bapak Ibu dudukin. Quran dan hadis itu tidak ubahnya seperti air dalam termos. Quran sama hadis itu kalau pakai bahasa kita orang Jakarta, air dalam termos. Ada enggak seumpama bapak dan ibu minumnya langsung dari termos? Kira-kira bagaimana? Bagaimana kira-kira? Melepuh. Jadi yang bagus tuh minum dari mana? Gelas. Saya contohin.
kalau dari gelas udah ditiriskan, udah didinginkan. Kalau dari termos langsung melepuh. Siapa yang bisa mendinginkan, menuang air daripada termos supaya bisa dingin tempatnya apa dan bagaimana, itu namanya ulama madhab. Kalau kita langsung nelen dari hadis, melepuh otak kita. Ada orang bilang, mari kita kembali kepada Quran dan hadis. Ini yang ngomong begini perlu dikasih komentar di bawah kolom Facebooknya. Sejak kapan keluar dari Quran dan hadis? Suruh kembali lagi. Emang keluar dari dulu juga nggak pernah keluar. Cuman kita minumnya nggak mau langsung dari termos. Sebab takut melepuh. Yang enak mah dari gelas. Puyeng kita. Kalau kita mau pakai Quran, pakai hadis langsung, ngerti kagak kita. Jadi rusak akhirnya. Kalau kita main pakai langsung saja. Ini contoh hadis. Ini namanya peranan bahasa. Karena orang kalau pengen memproduk hukum, yakni pengen terjun dalam lautan Quran dan hadis, sebagaimana Al-Imam Jalaluddin As-Suyuti tuliskan di dalam kitab Al-Itqan fi Ulumil Quran, pada juz 2 itu beliau sampaikan di sana, yahtajul mufassir ila kitabillahi ta'ala ala arba'ata asyara fannan min fununil ilmi. Orang yang pengen terjun berenang di lautan Quran dan hadis kudu memiliki 14 disiplin ilmu, kudu dikuasai semuanya. Kalau tidak, yang bakal rusak bukan Quran dan hadisnya yang nyeleneh, tapi otak kitanya yang melepuh gara-gara minum langsung dari termos. Saya kasih contoh kehebatan daripada Hadratus Syekh Muallim Syafi'i Hadani di zaman Menteri Agama Pak Munawwir Syadali. Karena beliau diantaranya memunculkan ide warisan mau disamakan antara laki dan perempuan atas dasar kesamaan anak, yang laki juga anak, yang perempuan juga anak. Padahal ayat Qur'annya jelas, lidzakari mislu hadzil unsayain, bagi laki-laki mendapatkan bagian warisan 2 perempuan. Artinya laki-laki 1, perempuan setengah. Kalau digabung laki-laki 2, perempuan 1. Saudara-saudara sekalian, Muallim Syafi'i Hadani bercerita, saya sih secara jujur tidak tahu kasus ini, tapi kalau tidak diceritakan oleh beliau, ini Quran ini sudah kurang relevan, kata Pak Menteri. Kudunya laki 1, perempuan
satu. Begitu baru ini pas, kesamaan dan kesetaraan. Ini baru dikatakan adil. Begitu. Muallim Syafi'i Adami ini yang kagumnya kami itu logikanya cakep. Beliau bilang Pak Menteri ini yang membuat batal mau disamakan di dalam kompilasi hukum Islam. Kata Muallim Syafi'i Adami, ada anak kecil Pak Menteri dibeliin pici oleh orang tuanya nomor 5, padahal kepalanya ukurannya nomor 7, tapi pici dibeliinnya nomor 5. Muat enggak? Kagak. Ini bocah karena udah kadongan beli nomor 5 langsung ke dapur nyari pisau, dikerok kepalanya agar supaya pici itu muat. Palanya diapain? Kerok biar pici nomor 5 muat. Satu. Yang kedua, ada anak kecil sama dibelikan pici nomor 5, ukurannya nomor 8, dia punya pala. Akhirnya nggak muat, dia langsung lapor sama dia punya ibunya, Bu, kagak muat, tolong ditukar dengan ukuran nomor 8. Akhirnya ibunya ke pasar, ditukar nomor 8, muat. Dari dua tindakan anak kecil ini, yang benar yang pertama apa yang kedua? Yang kedua. Yang pertama benar apa salah? Salahnya di mana? Salahnya di mana? Memaksakan kehendak. Bagaimana yang udah ada biar muat, memaksakan. Itu yang pertama. Yang benar yang kedua, muter otak. Bila enggak muat, cari bagaimana ini cara biar muat. Ini namanya cerdas. Kata Muallim Syafi'i Adami, sama Pak Menteri, bila tidak masuk itu Quran di otak kita, Pak Menteri ini mau ngerok kepala. Tuh, logikanya hebat ini guru kita. Bahasa beliau, Pak Menteri mau memperkosa Quran biar relevan menurut Anda. Yang benar nih, bagaimana cara memahami kalam Allah yang benar? Kok nggak masuk di otak kita? Puter otaknya biar kita bisa masuk. Minta petunjuk sama yang punya Quran. Ditanya baca kitab usul fikih apa Kiai Syafi'i Adami sama Pak Munawwir. Abu Zahra, saya baca setiap Sabtu Jabul Jawab. Kami juga ngalami ngaji Jabul Jawab Sabtu. Temuan, lebih tinggi dari Abu Zahra. Abu Zahra itu guru besar Al-Azhar. Hormat sama muallim. Enggak jadi mau ngerombak itu. Ini namanya diputar otak. Kalau Quran tidak masuk di otak kita, jangan dipaksa. Kayak Al-Maidah 51 dipaksa diputer-puter susah juga. Nggak bisa, kitanya kudu tunduk. Jangan diputer-puter, jangan diperkosa. Mau diganti model apa juga tetap aja. Mau teman setia, tetap aja ujungnya. Lagi teman setia aja kagak boleh, yang teman apalagi di atas kita yang memimpin. Mau diputer apa aja tetap aja Quran begitu. Padahal
Bahasanya sederhana kalau kita mau menginsafi Quran. Kenapa laki-laki dikasih 2, kenapa perempuan 1? Sederhana, ada 2 jawaban. Ada kiai kota, ada kiai kampung. Cara jawabnya berbeda. Kami lebih senang cara jawab kiai kampung. Kata kiai kampung, begini aja, dilihat dari makhluk Allah tuh, laki perempuan tuh, lihat aja dia punya kepala berapa, orang laki punya kepala berapa. Mana-mana. Kalau perempuan punya kepala berapa? Ya udah, pokoknya kata Quran juga yang kepalanya 2 dikasih 2, yang kepalanya 1. Kiai kampung mah gampang aja jawabnya, nggak pakai puyak-puyak. Ada jawaban panjang berbicara dengan terkait itu, tapi kami tidak mau menerangkan itu. Kita mau menerangkan berbicara mengapa niat puasa wajib malam. Ini materi kita sebetulnya, cuman mau menuju kemari kami berikan prolog itu. Hadis bilang malam yubayyitin niyata falasiyamalah. Begitu di dalam Sunan Tirmidzi, Sunan Abi Dawud, Sunan Ibnu Majah dan Sunan Baihaqi. Namun di dalam Muwatta Imam Malik redaksinya itu la yasumu illa man jama'a siyama qabla al-fajr. Lebih spesifik, tidak sah puasa kecuali orang yang menggabung dia punya niat sebelum subuh. Ini bahasanya lebih menarik, sebelum fajar. Ini yang menjadi perdebatan niat puasa. Niat puasa wajib kudu malam. Nih ngomongin malam. Malam itu kapan? Nah, itu aja menjadi sebuah perdebatan dalam ilmu bahasa, saudara. Malam ini, kalau menurut Imam Syafi'i, yang namanya malam itu mulai terbenam matahari sampai terbit fajar, itu namanya malam. Puasa dari terbit fajar sampai terbenam matahari, itu siang berarti. Begitu. Berarti kata Imam Syafi'i, orang niat puasa wajib itu, saudara, baru beduk maghrib niat jadi, sebab itu malam. Habis taraweh, biasanya kita orang pada di masjid-masjid niat puasanya itu habis taraweh, betul nggak? Jam berapa tuh? Jam 9. Ya, jam 9. Jam 9 itu malam apa siang? Malam. Itu kata Imam Syafi'i. Malam, sehingga niat bapak dan ibu puasa niatnya jam 10, jam 9 habis taraweh, sah puasanya. Tapi tidak dengan Imam Malik. Kata Imam Malik, kalau timbang baru jam 9 malam, oh belum malam. Belum malam, itu bukan malam. Saya tanya sama anak-anak muda yang main ke rumah janda. Main ke rumah mana? Janda. Pulang jam 9 malam. Itu sore apa malam? Sore apa malam? Hah? Tuh sore. Kata Imam Malik, enggak sah puasa kalau niat jam 9 malam, karena belum malam. Tuh bahasa, saudara.
Ini saya mengungkap perbedaan mazhab itu kayak begitu. Kenapa muncul perbedaan mazhab? Sebuah keniscayaan. Emang begitu juga benar kok. Lo orang main ke rumah janda pulang jam 9, ditanya masih sore udah pulang, masih sore, bukan malam. Belum malam, belum. Maka kata Imam Malik, kagak sah orang kalau puasa niatnya di bawah jam 12. Enggak sah puasa Ramadan. Imam Malik tuh, biar kita paham perbedaan mazhab. Kenapa ulama itu jadi beda-beda mazhab itu? Kayak begitu. Begitu. Lain dengan Abu Hanifah. Jam 12 malam belum nginep, belum. Kalau nginep kok, kalau pulang dari rumah janda kapan? Subuh. Iya. Itu belum malam, begitu. Itu ulama. Ini kenapa yang menjadi beda-beda, begitu maksudnya. Maka di dalam madhab Syafi'i, walaupun niat puasa itu habis maghrib boleh, habis isya boleh, jam 12 malam boleh, jam 3 boleh, tetap biar tidak diributin ulama, niatnya habis sahur jam 3. Biar Imam Malik, iya udah malam nih, udah malam, iya. Abu Hanifah juga, iya udah nginep, kalau udah jam segini mah pulangnya udah nginep, diinepin dulu tuh niat tuh, begitu. Maka ada tuh tadi keterangan yang paling afdol menjatuhkan niat puasa itu di sepertiga malam terakhir, kagak diributin sama siapa ulama. Begitu di dalam mazhab Syafi'i. Niat tuh kudu malam, niat tuh, itu yang kemudian mazhab itu beda-beda. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang memahami tentang umat ke depan, Nabi itu diperlihatkan apa yang akan terjadi ke depan. Tahu, Nabi tahu. Adalah beliau bersabda, ikhtilafu ummati rahmah. Ini banyak orang bilang hadis ini dhaif. Keliru. Al-Imam Al-Maqdisi tuliskan di dalam kitab Al-Hujjah dengan sanad-sanad yang sahih. Ikhtilafu ummati rahmah. Perbedaan pendapat daripada ulama-ulamaku itu merupakan kasih sayang besar dari Allah. Mana yang cocok, monggo. Perbedaan pendapat itu rahmat. Ada orang yang di otaknya nggak masuk hadis ini. Perbedaan pendapat ulama umatku rahmat. Kata dia, pemahaman terbaliknya, bersepakatnya umatku bencana. Bila itu benar hadis Nabi, ikhtilafu ummati rahmah, perbedaan pendapat umatku itu rahmat, logikanya berarti persamaan pendapat, kesatuan pendapat itu merupakan bukan rahmat. Kalau bukan rahmat namanya bencana. Kalau begitu ittifaqu ummati adzabu, kesepakatannya merupakan bencana. Maka hadis ini enggak benar. Begitu kata sebagian orang. Dia salah memahami begitu. Salah. Justru bisa saja
Kalau disepakatin bisa menjadi bencana, ya itu bisa jadi. Kesepakatan itu menjadi bencana. Contoh, sendal Neckerman, pabriknya biar kompak bikinnya nomor 30 aja, lo kasihan yang nomor 20 dan kasihan juga yang nomor 40. Kagak muat yang nomor 20 kegedean, maka pabrik membuat ada nomor 20, ada nomor 30, ada nomor 40. Ini perbedaan ini rahmat. Mana yang cocok di kakinya ambil. Itu begitu. Indah ajaran yang dibawa oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana cara niat puasa, saudara? Cara niat puasa ini, cara niat puasa ada dua. Ada cara minimal, ada cara maksimal, cara sempurna. Yang sempurna niatnya begini, kita baca sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu sauma ghadin an adai fardi syahri Ramadhani hadhihi sanati lillahi ta'ala. Itu cara niat puasa sempurna. Jangan Ramadhana nawaitu sauma ghadin an adai fardi syahri Ramadhana hadhihi sanati lillahi ta'ala. Iya salah. Kalau begitu namanya salah. Di TV begitu, waduh, kita disuruh ikutnya ulama, jangan ikut TV. Tipu. Nggak usah. Salah. Nawaitu sauma ghadin an adai fardi syahri Ramadhani hadhihi sanati lillahi ta'ala. Jangan niatnya Ramadhana. Kata dia, masih mending Ramadhana daripada Maradona. Kagak ada mendingnya, dua-duanya salah dan parah. Kagak ada mendingnya. Ada aturannya cara baca itu, ada aturannya. Lafaz Ramadan itu di dalam grammar bahasa Arab namanya isim ghairu munsharif. Isim kata yang tidak boleh ditanwin, tidak boleh ada tanwin. Ramadhanan tidak boleh, Ramadhanun tidak boleh, Ramadhanin tidak boleh, tidak boleh ditanwin. Tidak ada kamusnya bahasa Arab ditanwin. Karena kategorinya isim ghair munsharif, maka dibaca jarnya kudu dengan fathah Ramadan, kecuali dua, bila mudhaf ada kalimat depannya kudu dibaca jar. Contoh di surat At-Tin, laqad khalaqnal insana fi ahsana paksani.
Tuh aksani, kenapa dibaca sani? Ni karena ada takwil. Namanya mudhof dan mudhof ilaih. Kalau nggak ada takwil, seumpama habis lafaz ahsan ini huruf jar dibaca fathah. Contoh pada salam, wa idza khuyyitum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsana minha. Kenapa enggak bi ahsani? Enggak ada takwim depannya. Kalau kata kitab Alfiyah, Ibnu Malik tuliskan di dalam Alfiyah, wa jurrabil kasrati ma lam yansarif ma lam yudhaf aw yakuba da al-surif. Isim ghairu munsharif dijarkan dengan fathah dengan dua catatan. Kalau tidak dimudhafkan atau enggak ada alnya, kalau ada mudhaf ilaih kudu jar, maka dibacanya Ramadhani hadhihi sanad, baru benar. Pembacaan itu tidak bakal disalahkan karena kudu mengikuti kaidah. Ada orang baca bahasa Inggris, dia baca belacak salah, tulisannya begitu, kudu dibaca black, kudu nurut sama kaidah grammar Inggris. Karena yang kita baca bahasa Arab enggak boleh selagu-lagu kita, kudu mengikuti tuntunan dan kaidah berbahasa Arab. Bacaannya begitu. Adapun arti mau sama aja, tapi baca kudu benar. Itu puasa. Jadi kalau puasa wajib, niatnya kudu malam. Kalau puasa sunat, enggak mesti malam niatnya. Siang juga boleh. Nabi pernah datang ke rumah Siti Aisyah sekitar jam 9. Nanya ada sarapan apa? Kagak ada sarapan. Kalau begitu mulai sekarang saya mau niat puasa. Puasa sunat. Sunat apa namanya? Sunat apa namanya? Sunat kagak ada sarapan. Puasa Nabi jam 9, puasa sunnah. Kedua, Nabi udah niat puasa Senin, udah puasa. Datang ke rumah Siti Aisyah jam 12 siang. Dibuka tutup saji, ada makanan enak. Hes itu bubur roti campur gandum, campur mentega, khas Arab. Kalau bahasa orang Betawi, dibuka tutup saji, isinya nasi uduk semur jengkol. Doyan gak? Iya, itu paling enaknya itu. Dibuka sama Nabi, dari mana ini makanan Aisyah? Ada tetangga kirim, sebetulnya saya puasa, tapi makanan enak, buka aja dah. Buka Nabi. Kenapa buka? Makan enak. Saudara lagi puasa, temennya panggil, bang yuk makan yuk di Telaga Sambiren, gratis nih, buka aja dah. Boleh. Lo Nabi begitu. Puasa sunat. Kalau puasa sunat mau kita jadi raja, terserah kita mau terus puasa, bagus ganjaran gede. Mau buka boleh, tapi kagak ada ganjaran. Kagak. Ya buka puasa sunat. Kalau puasa wajib enggak boleh. Walaupun qadha Ramadan kudu puasa sampai maghrib. Buka haram. Saudara-saudara sekalian,
Bagaimana kalau puasa wajib lupa niat malam, besok tidak sah puasa, tapi wajib puasaan. Malam lupa niat, ingat subuh jam 7, waduh belum niat, enggak boleh makan sampai maghrib, makan dosa. Tapi bulan Syawal kudu qadha karena niatnya tidak malam. Begitu di dalam madhab kita Imam Syafi'i. Itu makna faidatnya. Yang kedua, rukun puasa itu kudu menahan dari segala perkara yang dapat membatalkan puasa, yang ada 10 macam perkara yang membatalkan puasa yang tidak bisa kita bedah sekarang ini. Udah 4:30 belum baca ratib. Guru kita Ustadz Sardi udah kedip-kedipin saya, udah dari tadi begitu. Jadi minta ditutup. Saya mau tutup segini saja. Ada yang ditanya mungkin dari materi ini, saya kasih waktu barang 10-15 menit untuk tanya jawab. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini berkah kami di kampung lah ya, Sarawak. Terus selalu kalau awal puasa, Ustaz kita tuh ngajarin niat puasa sebulan. Katanya untuk menutup kalau kita lupa. Nah, tapi sedangkan Ustaz terangin itu nggak sah. Nah, itu yang mana? Saya minta penjelasan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Ustadz, saya mau nanya, saya mengaji di beberapa tempat. Saya ngaji di Majelis Taklim. Ustazah saya bilang katanya sedekah sama sholat katanya didahulukan sedekah. Apakah betul? Terus di dalam kubur nanti yang ditanya sedekah dulu apa sholat dulu? Karena belum mengatakan pada majelis manda ini katanya sedekah dulu, itu yang paling utama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara sekalian, ini yang nanya pertama kami hafal namanya. Ini Bapak Haji Abu Tafsir. Beliau ini notaris Jakarta Barat. Saya promosi aja di sini. Ini Pak Haji Dedi datang nggak ini lagi? Oh ada. Notaris Barat, orang Jakarta Barat kalau urusan tanah sama yang nanya aja tuh. Begitu, luar biasa. Bila MC kita Ustadz Sardi ini hafal 114 surat Quran. Itu hafal. Beliau nih hafal 30 juz Quran, ini MC kita, tapi kalah hebat sama yang nanya tadi. Beliau hafal ribuan surat tanah. Itu hafal Bang. Luar biasa. Jadi bagaimana terkait niat sebulan? Baik, sebetulnya kiai itu bagus ngajarin niat sebulan ini mengikuti madhab Malik maksudnya. Karena madhab Malik mau niatnya dibikin sebulan aja, nggak perlu tiap malam dalam madhab Malik. Cuma kami mau tambahkan biar rapi saja. Di malam pertama Ramadan kalau itu mau dipakai, maka niatnya nggak boleh maghrib, nggak boleh isya, karena nggak sah dalam Imam Maliknya. Kudu jam 12 ke atas memakai itu.
begitu, biar supaya sama imam itu diakui. Sebab enggak sepaket kalau niatnya sore, Imam Malik enggak kasih. Boleh saja di malam pertama kita niat saya puasa sebulan Ramadan penuh fardu karena Allah Ta'ala, boleh. Sehingga kalau lupa Imam Syafi'i nggak sah, Imam Malik tanggung jawab di akhirat. Maksudnya begitu. Buat jaga-jaga saya ajarin malam pertama Ramadan habis taraweh niat rame-rame itu, nanti habis sahur niat yang kayak tadi, wis begitu baru sempurna, kurang lebih begitu. Allah salam. Adapun ibu kita yang nanya, kami nggak hafal namanya. Pertanyaannya ta'arud, kontradiktif antara sodakoh dan sholat. Mana yang kudu didahulukan? Apa sodakoh dulu, apa sholat dulu? Ini lagi ngomongin ta'arud, pertentangan. Bisa dikompromikan, bisa. Iya sodakoh juga, iya sholat juga. Itu yang lebih bagus. Gitu. Cuman ini pertanyaannya enggak bisa digabung. Kalau saya sholat sunnah itu pengemis udah pergi. Kalau saya ngejar pengemis enggak keburu sholat sunnah, enggak keburu. Waktunya udah keburu asar, kagak bisa ba'diyah dohor. Begitu seumpama kasusnya, baru ini bisa diselesaikan. Bila begitu, mana yang harus didahulukan? Maka jawabannya dahulukan sodakoh. Kenapa? Sodakoh al-amalul muta'addi, ibadah yang manfaatnya menular, lebih luas jangkauannya. Kalau sholat sunnah, ibadah yang jangkauannya terbatas, namanya amalul qasim. Di dalam kaidah hukum Islam, al-amalul muta'addi afdal minal amalil qasir. Amaliyah yang manfaatnya jauh lebih besar kudu didahulukan dibanding amaliyah yang manfaatnya terbatas. Maka dahulukan sodakoh. Bila berbenturan, sholat sunat enggak bisa dikerjakan. Ini kalau kita ngerjain sholat sunat kagak keburu sodakoh. Kalau kita kerjain sodakoh enggak keburu sholat sunat. Tapi kalau bisa dua-duanya, ya dua-duanya. Itu cara yang terbaik, cara menyelesaikannya. Barangkali Ustaz itu berdasarkan firman Allah terkait dengan surat Al-Munafiqun. Di sana disebutin wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayyatiya ahadakumul maut fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa as-saddaqa wa akum minas sholihin. Enggak fa'usalli, enggak begitu. Barangkali dari sana lalu menyimpulkan sedekah dahulukan, begitu. Dan memang dibanding kita banyakin tahajud 1000 rakaat, tapi pelitnya 17 tuyul. Ama orang yang kagak tahajud tapi sedekahnya rajin, tinggian mana? Tinggian yang sedekah. Khairun nas aksaruhum sholatan, enggak ada. Khairun nas aksaruhum tilawatan, enggak ada. Khairun nas aksaruhum sauman, enggak ada. Khairun nas anfa'uhum linnas. Manusia terbaik
manusia yang bisa memberi banyak nilai manfaat kepada orang lain. Maka benturan itu, saya pengennya sholat sunnah mulu tahajud, kuat 200 rakaat, tapi pelit. Milih mana? Milih sedekah. Manfaatnya banyak. Kasih aja tumukna sama ibu yang sholat tahajudnya 1000 rakaat, kan kita dapat ganjaran juga 1000 ya kan? Kan dari dia, kan dia dapat dari kita. Begitu keuntungan orang sedekah. Begitu. Banyak bersedekah, bagus. Itu kayak begitu. Yang kayak begitu bagus. Jadi kalau berbenturan, dahulukan sedekah. Kayak ngaji sama. Ngaji, saya kasih ajaran nih. Contoh nih guru kita Ustaz Haji Sardi nih, cakep. Kalau maghrib wiridanya nggak lama. Kita ngajarnya maghrib, ngajar maghrib. La wiridan lama, pakai subhanallah, la ilaha illallah syarikalah, istighfar 3 kali, la ilaha illallah syarikalah 10 kali. Apalagi Allah majirna minar 7 kali. Tasbih 33. Ini belum mau ilah hukum, kulhu inad dina. Lo habis buat wiridan aja, mau ngaji kapan? Dilihat asas manfaat. Kalau wiridan mah ganjarannya terbatas. Kalau ngaji orang banyak jadi tahu. Dipangkas Fatihah langsung ngaji. Begitu, itu namanya cerdas. Berbenturan begitu tuh. Jangan dibikin lama-lama. Tuh lama banget wiridan. Akhirnya ngaji 10 menit. Ya 10 menit ya wiridannya lama kagak ngerti. Begitu. Akhirnya ngaji dikit. Salah dia kagak paham. Begitu. Maka kita kudu cerdas. Begitu, kudu cerdas. Itu kayak begitu. Jadi bila dibenturkan antara sedekah dan sholat sunnah, yang terbaik gabung dua-duanya. Itu jawabannya. Wallahu a'lam bishawab. Iya, sudah cukup kata Ustaz. Jadi kita nanti lanjutin dengan baca Ratibul Haddad sebagai wiridan kita. Siapa ini yang bakal mimpin? Siapa yang mimpin ratib? Ayat terserah. Baik, kita doa dulu sesudah ngaji. Yang biasa Muallim Syafi'i Adami baca. Sama-sama kita baca doa ta'lim dulu. Alhamdulillah ghafuri lil namdi lil ghururi wal farti fil umuri wa hamaqatil huburi wa salatullah dawama wa salamuhu tamama ala man yaji imama wali anbiya khitama wa alal alil kirami wasahbikan nujumi fi qudwatil marami lil arbi wal a'jami ya rabbana tarafna bi annana tarafna wa annana asrafna ala ladha asrafna fatub alaina taubah taghsilu kulla haubah wastur lana al-awrati wa aminir rawati waghfir liwalidina rabbi wa mauludina wal ahli wal ikhwani wasairil khillani wa kulli dhi mahabbah jiratin aw sohbah wal muslimina ajma' amina rabbi asma fadlan wajudan manna labik hisabin minna bil mustafa rasuli nahza bi kulli suli bil mustafa rasuli nahza bi kulli suli bil mustafa rasuli nahza bi kulli suli sallallahu wa sallam Rabbi alaihi adal habib wa alihi
wasabi aidadatus sahbi walhamdulil ilahi fil bad'i wat tanahi. Kita lanjutkan dengan pembacaan Ratibul Haddad.